Kalau misalnya ada salah satu capres yang menang nanti, diminta untuk jadi staf khususnya mau nggak? Masih setengah masuk akal sih Pak. Jadi ada yang menurut saya bisa dirasikan, ada yang masih ya Masuk akal, Pak. Masuk akal? Masih masuk akal? Janji mereka masih masuk akal? Kalau Mas? Ada beberapa yang nggak masuk akal. Ya, tanpa menyebut calonnya. Don't forget. Please like, comment, and subscribe. Kalau dari saya sih penting sih Pak, dengan janji-janjinya seperti itu ya. Ya. Karena bagi saya apa yang dia ucapkan itu harus dilaksanakan seperti itu Pak. Gitu. Walaupun berbeda-beda pilihannya, Kayaknya udah ketahuan nih pilihannya siapa. Hari ini kita ketemu dengan generasi Z. Mereka lagi ada di M Block ya. Ya. Mas, namanya siapa Mas? Armando. Armando. Orang Argentina ya? Spanyol. Kali ini siapa namanya? Patri. Ada. Femi. Sarah Ngapain sih di sini? keliling-keliling aja Oh, sih. keliling-keliling. Boleh tahu nggak kemarin itu nonton debat capres dan cawapres nggak? Nonton. 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 Yang paling menarik debat pertama apa yang kedua? Udah menarik sih kalau menurut saya. Semuanya menarik. Semua menarik. Oke. 1 sama 2. Kalau penampilan para capres dan cawapres, yang mana yang paling keren? semua punya keunggulan masing-masing Pak. Jadi ada yang punya stage sendiri, ada yang paham di bagian apa, A atau B, Oh, nah dia gitu. punya ada ya. plus Oh gitu. minusnya. Kalau menurut Mbak gimana? Sama. Sama ya. Nah, sekarang kan gini nih, pada orang bertanya gitu kan tentang anak muda itu sebenarnya peduli nggak sih sama politik? Karena katanya generasi Z itu cuek. Kalian nih termasuk yang peduli apa nggak? Peduli Pak. Peduli. Kenapa? Karena buat memajukan Indonesia Pak. Wih, setuju nggak? Setuju kan? Setuju nggak? Setuju. Ya. Ini kayaknya cocok nih di masa depan ini di calon gubernur Jakarta nih. Wali kota Depok, Pak, ini, Pak. Oh, calon wali kota Depok. Iya. Oh, karena Kaisang nggak jadi ya? Pak masuk. Iya. Oke, itu kan terserah ya. Mau jadi wali kota boleh, mau jadi apa gubernur atau mau jadi Pak RT. Amin. Kalau ini cocok jadi Pak RT apa jadi Pak Lurah nih? Pak Lurah. Pak Lurah? Pak Lurah. Pak Lurah ya. Sama. Ih, Lurah tuh pekerjaannya berat loh. Iya. Berat loh. Iya kan? Hampir sama kayak presiden. Iya. Nah, kamu misalnya nih kalau terjun ke politik gitu ya. Tertarik nggak jadi politikus atau bagaimana? Kalau dari saya sih tertarik Pak. Tertarik. Ini demen nih. Karena biasanya anak-anak muda tuh cuek. Betul nggak? Cuek kan? Ini kalau ini nggak cuek nih. Cuek. Kalau gitu pingin masuk partai atau bagaimana? Waduh. Loh, kalau politikus itu Partai sendiri. iya. Ya kan nggak penting partainya apa, ya kan? Tetapi kalau di Indonesia kan peraturan undang-undang mengatakan bahwa kalau mau jadi pejabat publik terutama dari presiden sampai wali kota ya itu melalui partai politik, kecuali wali kota Jakarta itu dipilih langsung oleh gubernurnya kan. Nah, tertarik nggak masuk partai politik? Tertarik Pak. Ya, kalau ini Kalau sekarang sih belum sih, Pak. belum ya, Saya belum. belum. Belum Pak, belum Belum. kepikiran. Sudah atau belum? Belum kepikiran, cuman tertarik untuk membangun Indonesia ya. Oh, Cuman iya. belum Pak. Kalau Mbak tertarik nggak Belum masuk sih. partai politik? Kenapa belum tertarik? Mungkin saat ini belum passionnya kali ya. Wih. Oh gitu. Passionnya ini ya, apa namanya? Passionnya ganti baju-baju gitu. Ah, jadi foto model. Nah, Minyak. ya itu memang perlu passion juga ya. Merasa belum kompeten sih, Pak. Gimana? Belum kompeten. Woi. Belajar. Tapi pernah nggak dipilih jadi ketua kelas? Ketua kelas sih belum sih, Pak. Belum pernah. Ketua OSIS? Ketua himpunan Pak, ketua himpunan ini. Oh, himpunan. Himpunan. Dia juga, Pak. Oh, himpunan apa Di nih? jurusan kuliah. Himpunan jurusan. Oh, jurusan. Pernah mencalonkan diri jadi ketua senat? Belum. 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 Tertarik nggak jadi ketua senat? Enggak sih, Pak. Ini, jadi kalian nih berarti ini mahasiswa mahasiswi dong ya?
pada semester berapa? Iya. Hah? Belum. Pak, udah selesai. Udah selesai. Wah. Udah selesai. Nah, sekarang karena udah selesai, udah pada kerja atau bagaimana nih? Ya, Iya, masih. kebetulan kerja ada yang intern juga. Bagaimana? Ada yang internship juga. Oh, ada yang maksudnya magang. Oh Ada iya ya. kerja juga. Magang apa megang, Mas? Magang. Oh, magang ya. Ini magang juga? Iya. Magang ya. Jadi zaman sekarang itu banyak program magang ya. Ada yang digaji, ada yang enggak, hanya dikasih uang makan. Ini kalian magang juga? Atau udah jadi bos? Udah bos. Hampir. Ah, oke. Kerja. Pak. Udah kerja, udah digaji tetap. Alhamdulillah udah. Woi, berarti udah nggak magang lagi dong. Iya kan? Iya. Iya dong. Yang masih magang yang mana nih? Oh, magang di perusahaan apa, Mbak? Nggak usah sebut nama company, bidangnya aja. Energi. Energi. Wah, kayaknya makanya energik banget nih. Kayaknya. Kalau orang energik cocok lo jadi politikus ya. Nah, ini. Oh, ya. Kalau Mbak magang masih magang atau gimana? Apa udah selesai magangnya? Udah selesai Iya, magangnya. masih job seeking. Ah, Iya. jadi masih jadi job Iya, seekers iya, ya. betul. Mau jadi tetap jadi karyawan atau pingin bisnis? Bisnis. Bisnis. Iya. Wah. Iya. Pingin bisnis ya? Pengen. Pingin. Pengen. Pengen. Ingin. Nah, kalau Mbak, Pengen. oke. Sekarang banyak anak muda, ya, termasuk generasi yang di bawah kalian itu sudah ada yang sukses jadi pebisnis gitu ya kan? Entah apapun bisnisnya. Kalau Mbak passionnya apa? Di bidang edukasi. Apa? Edukasi. Pak. Edukasi. Iya. Tapi memang kelihatan seperti ibu guru ya. Amin, Pak. Tapi nggak mesti jadi gurunya kan? Iya. Iya. Mengembangkan aplikasi kan bisa. Iya, betul. Itu arahnya Iya, atau bagaimana? Iya, kan Ah. karena sekarang anak muda kan lebih ke teknologi. Jadi saya Oke. mau pendekatan ke teknologi sama edukasinya gitu, Oh Pak. gitu. Iya. Iya. Edutech. Kalau Mas gimana nih? Kan sekarang statusnya udah kerja. Udah. Suatu saat nanti pingin nggak pada umur tertentu pingin usaha sendiri gitu? Pastinya pengen. Cuman kalau untuk bidangnya belum kepikiran spesifik bidang apa sih. Cuman Belum kalau tahu. untuk sekarang pengennya juga kontribusi di bidang edutech juga sih. Wah. Di bidang edukasi juga. Bisa naruh saham di perusahaannya dia nanti. amin ya. Iya Saya tunggu, dong. Pak. Kolaborasi kan istilahnya sekarang kan. Nah kalau Mas gimana Mas? Kayak kuliner seru deh, Pak. Apa itu? Kuliner. Kuliner. Wah, di M Block ini kan banyak kuliner nih, ya kan? Kalau Lagi survei. gimana? Kalau saya lebih ke fashion mungkin ya, Pak. Fashion. Ya, pakaian mungkin ya. Wah, ini cocok nih. Wah. Coba jalannya kayak si apa yang Citayam itu kan bisa kan? Alumni Citayam ya? Enggak. Siapa namanya Bonge ya? Iya. Jadi teman-teman kita ini mereka adalah orang-orang yang energik. Keahliannya pasti beragam, ada yang macam-macam di sini. Kalau boleh tahu ini teknik atau komputer atau bidang sosial, ilmu sosial maksudnya. Lebih ke teknik sih, Pak. Teknik. Iya, Teknik teknik. apa nih? Teknik kimia, Pak. Kimia. Kimia. Oh, bisa bikin kopi cyanida nggak? Oh, enggak. Ya jangan ya. Iya. Tapi cyanida untuk kepentingan yang lain kan boleh. Ya. Iya. Kalau Mas gimana Mas? Di bidang apa? Sekarang Iya. di bidang sains sih, Pak. Science. Iya. Science-nya kan macam-macam Mas. Ada bioscience, ada yang lain. Ya kimia juga sih, Pak. Kimia. Wah ini kalau dipadukan berbahaya ini. Bisa bikin nano nih, alat-alat apa namanya? Oke lah, tapi yang positif ya. Kalau Mas apa Mas? Saya juga sains di bidang kimia, Pak. Bidang kimia. Bidang Ini kimia. orang kimia semua ini. Iya. Kalau boleh tahu nih, kalau rujak itu unsur kimianya apa Mas? Lah, bumbunya. Hah? Kacang ada nitrogennya. Oh ada nitrogennya. Ada di kacang ya? Jenis sambelnya ya. Wah. Kacang enggak, iya. Siapa tahu nanti bisa bikin rekayasa teknologi rujak yang bisa diekspor. Amin. Wah, kepikiran nggak? Iya. Nah sekarang kepikiran nih. Kalau Mbak nanti pinginnya bisnisnya apa? Belum kepikiran sih sebenarnya mau apa. Cuma kalau suka di bidang art gitu sih. Art? Seni? Lebih ke kayak crafting gitu. Oh, Crafting. crafting jadi kayak model-model ukiran kayak gitu ya? Bisa salah satu. Oh, atau yang apa ya seperti kerajinan gitu ya? Oke.
sudah pernah ke Jogja atau Bali ngelihat handicraft di sana? Belum sih. Belum. Oh, ini minta tolong dianterin ini. Sekalian dia apa namanya di Bali kan fashion juga udah mulai maju kan. Iya, kalau ini pakai baju kecak cocok nih. Tapi kembali lagi ke masalah politik tadi. Tentu punya harapan dong. Sekarang kan lagi Pilpres. Harapannya siapapun yang terpilih nanti untuk Indonesia seperti apa, Mbak? Harapannya siapapun yang terpilih semoga dapat mendengar aspirasi rakyat, Iya. kemudian menjadi harapan dan yang penting itu amanah sama bisa memajukan Indonesia yang Oh pasti. gitu. Pak. Iya. Jadi Mbak punya aspirasi, Iya. ingin didengarkan. Iya, betul. Nah, Iya. Kenapa kamu nggak curhat ke si dia aja nih? Sering. Atau dia? Oh, sering ya. Oke, kalau Mbak gimana nih? Kalau Walaupun berbeda-beda pilihannya, kayaknya udah ketahuan nih pilihannya siapa. Oke, terus lanjut. tetap bersatu untuk Bersatu kemajuan ya. Indonesia. Jangan-jangan kode nih kata satunya nih. Kenapa dia Salah ngomong. kenapa nggak bilang berdua, bertiga gitu ya? Saya tadi nggak ngomong Iya, apa-apa, iya. salah apa-apa. Jangan terlalu sering bersatu, Mbak. Sekali-sekali berduaan. Salah ya. Kalau bertiga, Mas gimana? Berempat dah. Kalau saya nggak muluk-muluk sih, harapan saya siapapun yang terpilih nanti bisa membuktikan komitmennya buat membuka ruang diskusi ke publik sih. Oh gitu. Terutama karena kita pernah kuliah, jadi mungkin di tingkat kampus atau tingkat mahasiswa, terutama untuk masyarakat sih lebih membuka ruang diskusi setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat. Oh gitu. Jadi selama ini belum berasa gitu atau bagaimana? Belum, dan faktanya setahu saya juga masih banyak kebijakan yang dibuat itu tanpa lewati diskusi publik. Oh gitu. Tapi jangan gemeter gitu, Mas, santai aja. Aspirasi ya. Ini sangat menjiwai kelihatannya. Ya. Ini harapannya gimana, Mas? Oh, kalau saya sih Pak berharapnya ya toleransinya sih Pak, kayak semakin bisa toleransi satu sama lain. Iya. Karena kan beda-beda banget kan Indonesia kan Iya, dari beragam ya. Iya, benar. Supaya tetap rukun. Jadi ingin Indonesia seperti semboyan ya, bineka, tunggal ika, berbeda tapi satu Iya. gitu ya. Tapi jangan menyamakan, jangan coba memaksakan sesuatu gitu ya. Betul. Kira-kira seperti itu ya? Betul Pak. Setuju nggak, Mas? Setuju, Pak. Nah, terus gimana pendapatnya? Jangan setuju aja dong. Pendapatnya gimana? Kalau menurut saya pemimpin Mhm. yang buat Indonesia ini sekarang itu mungkin lebih amanah ya, tanggung jawab sama yang dia berpegang teguh dengan janji-janjinya gitu, Pak. Oh, janji. Janji Yang mana nih? Kan ada lagunya janji-janji bulan madu gitu ya. janji yang diucap sama yang diucapnya. Oh, jadi sesuai dengan Iya, janjinya sesuai dilaksanakan janjinya, gitu ya. Nah, sekarang kalau boleh nanya nih, sudah tahu belum siapa yang mau dipilih? Sepertinya sudah, cuman masih ngikutin perkembangannya Oh. dulu. lagi. Apakah debat kemarin itu 1 dan 2, pertama dan kedua itu berpengaruh nggak buat kalian menentukan pilihan? Pasti ada pengaruhnya sih. Sudah berapa persen kira-kira? 56 kali ya. 50 atau 60%? 56% kali. 56%. Woi, angkanya eksak banget nih ya. Kalau Mbak gimana, Mbak? Kenapa? Sudah full Masih anunya? istiqoroh dulu, Pak. Woi, berat nih. Iya. Tapi memang perlu itu. Perlu itu, Pak. ya. Ya, karena untuk masyarakat banyak. Jadi perlu campur Nah, tangan oh yang gitu. maha kuasa menurut saya. Amin. Sip, ya. Terus kalau Mas gimana, Mas? Udah menentukan pilihan berdasarkan debat atau hal-hal lain? Survei atau apa gitu? Belum, saya masih nunggu 3 debat lagi juga. 3 debat lagi. Jadi ada nobar dong nanti ya? Insya Allah. Mas gimana udah punya Masih observasi pilihan? juga sih Pak. Masih observasi. Karena kan perlu lihat Pakai teleskop atau mikroskop, Mas? Kecil banget. Jadi udah ketahuan belum yang mau dipilih siapa? kalau menentukan sih belum. Belum. Masih lihat masing-masing lah Pak. Kayak gitu. Jadi belum tahu nih. Iya, belum. Tadi kan Mbak ini kan udah 56% punya. Ya walaupun nanti kita tanya kemudian ya, tapi kita nggak siarkan gitu. Atau mau disiarin nggak yang mau dipilih siapa? Oke, berapa persen udah pilihannya? Waduh, kayak setengah juga belum sih Pak. Belum? Baru 2 kali debat juga. Belum. Kalau Mas gimana, Mas? Belum juga, Pak, sama, Belum? Pak. Belum juga? Bisa menentukan pilihan. Ya, tapi naga-naganya ada nggak siapa gitu? Kira-kira walaupun nanti bisa berubah itu ada? Ada? Ada. Ada? Ada. Kalau saya sebutkan umurnya gitu, ketahuan nggak kira-kira? Boleh nggak? Iya. Oke. Mereka masih katanya kalau seumuran kalian tuh masih galau gitu ya, betul nggak? Iya, betul. Betul ya. Karena katanya orang umur 50 tahun ke atas katanya rata-rata udah menentukan pilihan kan. Kalau ini masih 50 tahun ke bawah Masih kan.
Oke. Jadi belum tahu ya? Belum tahu. Nah, jadi teman-teman ini mereka masih galau dengan siapa yang dipilih. Jadi para capres, cawapres ini harus siap-siap nih. Debatnya harus keren. Bukan hanya apa tadi janji gitu ya. Iya, betul. Heeh. Kalau kalian misalnya ngelihat calon presiden itu atau cawapres itu penting nggak soal komitmennya dia atau apa yang dijanjikan itu yang seperti apa yang diinginkan gitu loh? Kalau dari saya sih penting sih Pak, Hmm. dengan janji-janjinya seperti itu ya. Ya. Karena bagi saya apa yang dia ucapkan itu harus dilaksanakan seperti itu Oh Pak. gitu ya. Jadi harus ngelihat yang masuk akal gitu ya. Ya itu juga Pak. Ada nggak kemarin-kemarin yang bernilai bernuansa kampanye, bernuansa janji kampanye itu atau pada saat debat itu ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal. Lebih banyak masuk akal atau yang tidak masuk akalnya? Mungkin balance sih Pak. Balance ya. Iya. Oke. Kalau menurut temen, Mas gimana? Masuk akal sih Pak. Oke. Semuanya ketiga calon. Maksudnya kayak melihat apa yang ada potensi. Oh, tak pikir dia mau nyebut nama lo. Gimana? Iya, masuk akal Pak. Masuk akal. Melihat- Masih masuk akal. Masuk Janji akal. mereka masih masuk akal. Kalau Mas? Ada beberapa yang nggak masuk akal. Hmm. Ya, tanpa menyebut calonnya, kita tahu lah masing-masing mungkin punya kebijakan-kebijakan yang atau janji-janji kampanye yang masih kurang masuk akal karena mereka mungkin masih belum ngejelasin secara teknisnya misalnya Seperti gimana itu. deliverynya seperti apa. Jadi masih seperti kulitnya kelihatan tapi bombastis gitu ya. Iya, mungkin Oh, terlihat jadi itu yang hebat. tidak masuk akal gitu ya. Iya, Oh. mungkin. Wah, ini bakal ada calon nomor urut berapa ini bakal ada yang deg-degan ini kayaknya. Kalau menurut Mbak gimana? Kenapa maaf Pak? Apakah janji capres cawapres kemarin itu sudah menurut ukurannya Mbak itu sudah masuk akal, tidak masuk akal atau setengah masuk akal? Masih setengah masuk akal sih Pak. Jadi ada yang menurut saya bisa dirasakan, ada yang masih ya bikin malah warganya rakyatnya mikir gitu. Oh, Iya. gitu. Kalau Mbak gimana Mbak? Sama sih masih setengah masuk akal juga. Setengah masuk akal gitu. Jadi masih ragu-ragu juga ya dengan janji kampanye mereka gitu ya. Iya. Oke. Ini memang harus dipikirkan oleh para tim sukses ya kira-kira ya. Nah, sekarang ini pertanyaan terakhir nih sebelum kalian ngopi-ngopi ya. Kalau misalnya ada salah satu capres yang menang nanti diminta untuk jadi staf khususnya mau nggak? Gimana Pak? Diminta oleh presiden terpilih untuk dijadiin staf khusus. Dulu kan Pak Jokowi banyak tuh staf khususnya anak muda. Terus kalian dipilih gitu untuk bidang tertentu sesuai keahlian. Mau nggak? Kalau dari saya ya Pak, Mm-mm. kalau emang sesuai dengan itu sih Mau. mau. Tapi kalau ini Pak, tapi kalau memang nggak sesuai ya dengan kalian saya sih nggak bisa. Nggak mau Pak. ya. Iya, nggak mau. Kalau Mas gimana Mas? Wah, kalau saya sih Pak, kalau diminta gitu berarti kan ya saya sudah siap sih Pak buat Udah siap ya? kontribusi gitu. Iya. Oke. Kalau Mas gimana Mas? Kalau ditanya mau atau nggak mau pasti mau. Heeh. Cuman kan balik lagi karena yang kita omongin itu buat ngisi posisi yang nantinya pengaruhnya atau kontribusinya bukan cuma buat orang sedikit. Iya. Mungkin saya akan ngelihat juga kompetensi seperti apa yang dibutuhkan. Kalau misalkan emang sesuai sama saya ya saya bersedia, tapi kalau misalkan enggak mungkin lebih baik bisa direkomendasikan ke orang lain yang lebih berkompeten. Oh, jadi Meskipun saya tertarik. oke. Kalau Mbak gimana Mbak? Iya Pak, kalau untuk ditawarkan pasti mau ya. Cuman ya jawabannya kurang lebih sama teman-teman yang lain. Ya, gitu. Jadi sesuai kompetensi ya. Iya. Gimana Mbak? Ya sama sih Pak, sesuai kompetensi. Kalau Ya. nggak sesuai berat ya, berat juga. Ya, kita bersyukur ya teman-teman ya. Ini mereka masih sangat idealis. Semoga mereka bisa menjaga idealismenya karena mereka mau mengerjakan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Oke, selamat berlibur ya. Long weekend kan ini ya. Oke, terima kasih Mas. Oke. Ya, inilah generasi muda kita, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Dan kita akan tunggu nanti acara fashion show dari teman kita ini. Wah, mantap nih.